Tepat sebelum pukul 1 dini hari, Donald Trump menutup makan malamnya di Istana Versailles dengan cara yang tidak direncanakan siapapun, termasuk ajudannya sendiri. Ia menolak pergi sebelum menandatangani. Ia menekan bolpen ke kertas, menoleh ke Emmanuel Macron yang duduk di sebelahnya. "This was not easy," katanya. "I can tell you." Macron tersenyum. "Bravo." Seseorang memotret dokumen itu dan mengirimnya ke Teheran. Pukul 01.07, Trump melangkah keluar dari Versailles. Kepada wartawan yang menunggu di kegelapan, ia melempar 3 kata. "It's signed, just signed it." Perang, katanya, sudah selesai. 11 hari kemudian, siren berbunyi di Bahrain. Senat Amerika punya cara tersendiri untuk membaca sebuah kemenangan. Bill Cassidy, senator Republik dari Louisiana, partai Trump sendiri, merangkumnya dalam 1 kalimat. Sebelum perang dimulai, Hormuz terbuka. Sanksi Iran mencekik. 13 tentara Amerika masih hidup. Setelah perjanjian ini, Hormuz masih diperdebatkan. Sanksi akan dicabut. 13 tentara sudah di tanah. Cassidy menyebutnya kesalahan kebijakan luar negeri terburuk dalam beberapa dekade. Tapi Trump merayakannya sebagai kemenangan. Dua pandangan itu tidak bisa keduanya benar. Dan dalam 11 hari yang menyusul malam di Versailles, dunia mendapat jawabannya. Bukan lewat pidato, tapi lewat ledakan. Hari ini kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi antara tanda tangan itu dan sirene yang berbunyi di Bahrain. Dan mengapa kesepakatan damai yang paling banyak dirayakan dalam beberapa tahun terakhir nyaris runtuh, bahkan sebelum tintanya kering. Untuk memahami mengapa 11 hari itu berakhir dengan rudal balistik, kita perlu kembali ke satu kalimat di dalam dokumen yang Trump tanda tangani di Versailles. MOU menyatakan Iran akan membuka Hormuz untuk kapal dagang tanpa biaya selama 60 hari. 4 kata yang tampak jelas, tapi tidak menjawab satu pertanyaan mendasar. Dibuka dengan syarat siapa? Iran membaca kalimat itu sebagai kapal boleh lewat, tapi harus koordinasi dengan otoritas Hormuz Iran, yaitu IRGC. Amerika membacanya sebagai kebebasan navigasi internasional seperti sedia kala, tanpa koordinasi, tanpa izin. Dua interpretasi yang tidak bisa hidup berdampingan. Di atas fondasi yang bercelah inilah seluruh rantai eskalasi berikutnya bertumpu. MOU menyatakan perang berhenti di semua front, termasuk Lebanon. Israel tidak merasa terikat oleh sesuatu yang tidak mereka tanda tangani. 2 hari setelah Versailles, Israel menyerang Lebanon lagi. Bukan serangan terakhir. Netanyahu sendiri menegaskan Israel akan mempertahankan kebebasan bertindak terhadap Hezbollah, apapun yang tertulis di dalam dokumen Trump. Teheran membaca ini sebagai pengkhianatan, bukan oleh Netanyahu, tapi oleh Washington yang berjanji menjamin penghentian konflik di seluruh kawasan tapi tidak mampu memaksa sekutu utamanya patuh. Respons Iran, Hormuz ditutup kembali, tanggal 20 Juni, 3 hari setelah Versailles. Dan di sini yang perlu dipahami, ini bukan eskalasi Iran terhadap Amerika.
Ini Iran menekan Amerika lewat ekonomi global sebagai respons terhadap Israel yang tidak bisa dikendalikan Trump. 3 aktor, 1 krisis, dan tidak ada yang memegang kendali penuh. (25 Juni pagi), Iran's Persian Gulf Strait Authority mengeluarkan peringatan. Kapal yang melewati jalur tanpa izin resmi IRGC tidak akan dijamin keamanannya. 25 Juni siang, Ever Lovely, kapal kontainer berbendera Singapura, melewati jalur selatan, koridor yang diakui AS dan IMO, tapi tidak diakui Iran. Sebuah drone menghantam anjungan. 21 awak selamat. IMO menangguhkan skema evakuasi 11.000 pelaut yang baru seminggu dijalankan. Trump menyebutnya pelanggaran bodoh terhadap MOU, lalu memerintahkan serangan. 26 Juni, CENTCOM menyerang gudang rudal dan drone Iran serta radar pantai di sekitar Hormuz. Respons kuat, kata CENTCOM. 27 Juni 04.30 pagi ET. Iran menjawab dengan menyerang lagi. 27 sampai 28 Juni dini hari, IRGC melancarkan operasi gabungan rudal balistik dan drone antara pukul 02.00 hingga 03.00 waktu setempat. Target Ali Al-Salem di Kuwait, armada kelima di Bahrain. 8 fasilitas militer Amerika klaim IRGC dihancurkan. Bahrain membunyikan siren. Kuwait mengaktifkan pertahanan udara. AS membantah. Tidak ada korban, tidak ada kerusakan besar. 2 klaim yang tidak bisa keduanya benar dikeluarkan dalam siklus berita yang sama dengan berat otoritas penuh 2 pemerintahan. Disinilah paradoks Trump terlihat dalam bentuknya yang paling murni. Ia membutuhkan kesepakatan ini. Bukan karena altruisme, tapi karena tanpa Hormuz yang terbuka, harga bensin Amerika tidak turun. Tanpa harga bensin yang turun, basis politiknya terus terkikis. Tanpa pemulihan ekonomi, midterm akan brutal. Iran pun membutuhkan kesepakatan ini. Setiap hari blokade AS berlanjut. Ekspor minyak Iran nol. Inflasi Iran menyentuh 88,6% per tahun per Juni 2026. Rezim yang bertahan dari perang pun bisa runtuh karena ekonomi. 2 pihak yang sama-sama butuh kesepakatan ini berhasil sama-sama terus melakukan hal-hal yang mengancam kesepakatan itu. Bukan karena mereka tidak rasional, tapi karena mereka masing-masing menjawab tekanan domestik yang berbeda, dan tekanan itu bergerak ke arah berlawanan. Trump harus terlihat tidak lemah di depan basis konservatifnya. Iran harus terlihat tidak menyerah di depan rakyatnya. Israel harus membuktikan operasi Lebanon belum selesai. Dan Hormuz yang seharusnya sudah diselesaikan di Versailles masih menjadi celah yang memisahkan semua kalkulasi itu. Pada 1 Juli, perundingan Doha dimulai. Tapi Iran menolak duduk di meja yang sama dengan Amerika Serikat. Delegasi Iran bertemu mediator Qatar. Mediator Qatar menyampaikan pesan ke delegasi AS. Delegasi AS menjawab lewat mediator yang sama. Semua ini disebut secara resmi sebagai perundingan teknis tidak langsung. Khalibaf, ketua negosiator Iran, menegaskan dengan lantang,
Iran saat ini tidak bernegosiasi dengan Amerika Serikat sama sekali. Fans merespons, itu taktik negosiasi Persia. Qatar dan Pakistan mengumumkan hasilnya. Kemajuan positif. Working groups dibentuk, tapi tanggal pertemuan berikutnya belum ditetapkan. Menunggu prosesi pemakaman Khamenei selesai. Pukul 1 dini hari di Versailles, Trump mengangkat kertas itu dan menyebutnya sejarah. 11 hari kemudian, rudal balistik Iran terbang menuju Kuwait dan Bahrain. 12 hari kemudian, diplomat dari dua negara yang baru saja berperang duduk di Doha, bahkan tanpa mau duduk di ruangan yang sama, berbicara lewat perantara tentang kalimat yang seharusnya sudah diselesaikan di Versailles. Dan 13 hari kemudian, satu senator Republik merangkumnya dengan tepat. Sebelum perang, Hormuz terbuka, Iran tersandera sanksi, 13 tentara masih hidup. Tidak ada yang bisa membantah catatan itu. Yang tersisa bukan pertanyaan apakah Trump adalah pembawa damai atau pemantik perang. Yang tersisa adalah pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah ada satupun pihak dalam konflik ini yang benar-benar tahu apa yang mereka inginkan dan bersedia membayar harga untuk mendapatkannya tanpa meminta orang lain yang menanggung tagihannya? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah 60 hari yang dijanjikan MOU itu berakhir sebagai kesepakatan permanen atau sebagai satu lagi gencatan senjata yang berakhir lebih cepat dari yang direncanakan siapapun. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu